Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pedro Marhendra dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer yang biasa dipakai untuk aplikasi komputer dan jaringan. Jadi yang pertama adalah kita harus mengenali apa itu model Open System Interconnection atau biasa disebut dengan OSI atau OSI. Model Open System Interconnection atau OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Jadi ketika kita mau berkomunikasi dengan komputer, kita harus menggunakan OSI salah satunya ini dengan OSI layer. Nah, OSI layer ini nanti ada 7 layer atau 7 lapisan. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau disebut dengan IOS di Eropa tahun 1997 yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Yang paling atas adalah upper layer adalah aplikasi. Yang kedua presentation dan yang ketiga adalah session. Nah, ketiga application, presentation dan session ini biasanya komunikasinya lebih kepada user atau manusia. Dan yang lebih bawah yaitu lower layer yaitu transport, network, data link dan physical. Ini lebih kepada mesin maupun jaringan. Tujuan utama penggunaan model OSI atau OSI layer ini adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi yang digunakan dalam jaringan itu tersebut. Yang pertama adalah physical. Ini dibahas dari layer paling bawah. Lower layer paling bawah yaitu physical, yaitu mengatur bentuk interface dari sebuah media transmisi, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, dan pengkabelan. Contohnya yaitu adalah RJ45 maupun Ethernet. Dan untuk physical ini adalah komunikasinya lebih kepada bentuk fisik seperti gelombang radio maupun gelombang suara dan juga gelombang cahaya. Salah satu lainnya yaitu yang biasa dipakai sehari-harian di Indonesia adalah fiber optik dari IndiHome untuk komunikasi melalui internet. Untuk fisiknya yaitu adalah fiber optik itu sendiri. Yang kedua adalah data link. Fungsinya itu mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda dari sebuah media transmisi. Contoh IEEE 802.2/802.3, HDLC, dan FDDI. Yang ketiga adalah network atau jaringan, yaitu mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya yaitu adalah IP. Nah, IP itu sendiri adalah singkatan dari Internet Protocol. Fungsi dari IP itu adalah penamaan dari setiap device untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya yaitu ketika manusia itu diberi nama, misalnya saya adalah Pedro. Nah, ketika berkomunikasi dengan orang lain, saya harus dipanggil terlebih dahulu sebelum saya diajak komunikasi. Nah, pentingnya IP seperti itu. Ketika IP itu berbenturan atau sama, berarti ketika kita memanggil satu nama, maka yang merespon adalah dua. Sedangkan ketika kita akan berkomunikasi, kita harus memastikan kita harus berkomunikasi dengan siapa. Yang keempat adalah transport, yaitu berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor untuk setiap paket sehingga dapat disusun kembali setelah diterima, seperti TCP dan UDP. Nah, TCP dan UDP ini adalah paket atau penamaan dari paket. Misalnya ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus memberi sinyal dulu kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa apa, sehingga ketika kita menggunakan bahasa tersebut, device atau alat yang kita ajak bicara itu memahami. Dan setelah kita memberi nama untuk setiap paket-paket, UDP itu nanti bisa disusun kembali seperti dengan TCP. Yang kelima adalah session, yaitu mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama, RCP, SGL, NFS, dan SCP. Nah, untuk session ini fungsinya itu mendefinisikan bagaimana koneksi ini dimulai dan berakhir. Seperti kita berkomunikasi, kita harus memulai dulu, lalu isinya itu apa, lalu kita akhiri dengan misalnya sampai jumpa dan lain sebagainya.
Di komunikasi protokol di jaringan juga seperti itu. Lalu selanjutnya adalah presentation, yaitu mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan seperti JPEG, ASCII, GIF, MPG, MIDI. Lah itu adalah format-format aplikasi yang akan digunakan atau akan dibaca oleh setiap software dan hardware. Tanpa adanya presentation atau extension yang akan digunakan di setiap aplikasi ataupun software, kita tidak mengetahui software apa atau bahasa apa yang akan digunakan untuk membaca. Nah, presentation ini lebih dikhususkan kepada user atau kepada manusia. Selanjutnya adalah application. Sebagai interface aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Pada layar ini, sesungguhnya user berinteraksi dengan jaringan. Nah, seperti halnya telnet, FTP, dan browser. FTP adalah File Transfer Protocol. Jadi, FTP adalah salah satu protokol yang digunakan untuk mentransfer suatu data atau suatu paket ke device lain. Nah, hal lain seperti software, salah satunya Photoshop, terus internet dan lain sebagainya juga termasuk dalam application. Nah, fungsinya application yaitu adalah menjembatani antara device dan juga manusia. Manusia berkomunikasi menggunakan application, lalu application ini sendiri akan mempresentasikan ke dalam suatu bentuk extension file seperti JPEG, ASCII, GIF, MPEG, MIDI itu tadi. Nah, ini adalah contoh sending proses dari application layer dari atas dulu, dari manusia menuju physical kepada device ataupun alat, lalu ditransmisikan, dirubah kembali kepada application layer. Misalnya ketika kita mengirimkan suatu email. Nah, pertama kita menuliskan email di browser kita. Lalu kita tuliskan, kita ketikkan, lalu kita kirim. Nah, pertama yaitu kita adalah menggunakan application layer untuk menjembatani manusia dan juga device. Lalu email tersebut dirubah menjadi presentation layer. Harus dipahami dulu, oh ternyata yang kita kirim itu adalah email. Email memahami, lalu session layer kita dipecah-pecah dulu, transport itu kita antarkan, network itu kita rubah menjadi suatu bentuk paket-paket tertentu, data link yaitu kita menyusun kembali, setelah memecah kita memberi label-label nama, lalu physical layer setelah paket-paket tersebut sudah diberi nama, sudah siap, kita rubah menjadi bentuk fisik seperti gelombang ataupun cahaya dan lain sebagainya. Lalu gelombang cahaya itu nanti dikirim, ditransmisikan melalui seperti internet atau fiber optik, kabel dan lain sebagainya. Lalu kabel nanti diterima oleh receiver, lalu dirubah lagi menjadi data link, disusun kembali, network layer diberi nama, transport layer nanti kita kita pahami lagi menggunakan bahasa apa, session layer kita susun kembali, presentation nanti kita beri extension, lalu application layer lalu berubah menjadi suatu bentuk tulisan atau bentuk output yang sama dari yang input yang kita berikan. Nah, ini adalah suatu proses pengiriman data menggunakan OSI layer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah yang dapat saya sampaikan tentang OSI layer. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pedro Marhendra, NRP 6, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.